Benarkah leluhur membisikkan jawaban saat kita bingung? Pernahkah kamu duduk sendirian dalam kebingungan, dan tiba-tiba saja hatimu terasa seperti dibisiki? Seolah ada yang membisikkan jawaban, padahal tak ada siapapun di sekelilingmu. Apakah itu hanya suara hati, ataukah leluhurmu sedang menyapa? Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Primbon dimanapun kalian berada. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun bisa terasa dalam hati. Tema kita kali ini adalah, benarkah leluhur membisikkan jawaban saat kita bingung? Banyak orang mengatakan, jika kamu sedang dalam dilema besar dan tiba-tiba merasa yakin mengambil keputusan, bisa jadi itu adalah bisikan dari leluhurmu yang menjaga. Apakah ini hanya mitos? Atau justru ada warisan energi spiritual yang benar-benar nyata? Sebelum kita mulai, mari kita hadiahi Al-Fatihah untuk para leluhur dan orang tua kita yang telah mendahului. Semoga cahaya mereka tetap menyinari jalan kita hari ini. Dan jangan lupa, klik tombol like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar kita selalu terhubung dalam ilmu, dalam getaran, dan dalam petunjuk yang datang dari langit. Weton dan energi leluhur. Dalam ajaran Primbon Jawa, manusia tidak pernah hadir ke dunia ini sendirian. Ia datang membawa warisan yang tak tampak, namun sangat kuat pengaruhnya, warisan leluhur. Bukan hanya berupa darah atau nama keluarga, tapi juga berupa energi. Energi ini menyatu dalam diri seseorang melalui weton, hari dan pasaran kelahirannya. Weton bukan sekadar angka, tapi jendela spiritual yang membuka rahasia hubungan batin seseorang dengan para leluhurnya. Setiap weton punya daya gaibnya sendiri. Contohnya, orang yang lahir di hari Sabtu Pahing dipercaya membawa watak yang keras, tapi memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Sementara mereka yang lahir di Kamis Legi diyakini lembut hatinya dan mudah mendengar bisikan tak kasat mata. Nah, dari sinilah keyakinan itu muncul, bahwa melalui weton, leluhur bisa terhubung dengan keturunannya. Terutama saat si anak sedang berada di titik bingung, ragu, atau kehilangan arah. Banyak orang merasakan ini. Misalnya ketika tengah menghadapi keputusan sulit, lalu tanpa alasan jelas, hati mereka terasa seperti dibimbing oleh suara yang lembut. Bukan teriak, bukan muncul di telinga, tapi terasa jelas di dalam hati. Ambil jalan ini, atau tunda dulu, jangan tergesa. Bisikan itu tidak datang dari buku, bukan dari teman, tapi dari dalam diri yang terdalam. Primbon menyebutnya, suara dari atas yang menurun lewat garis darah. Di desa-desa, ini masih sering diyakini. Seorang petani bisa urung menjual sawahnya hanya karena malam sebelumnya ia bermimpi diberi kunci emas oleh kakeknya. Atau seorang ibu batal merantau setelah tiba-tiba teringat petuah neneknya yang sudah lama wafat. Itu semua dipercaya sebagai bentuk komunikasi halus antara yang hidup dan yang sudah berpulang. Saat kebingungan menjadi pintu gaib. Saat manusia berada di titik kebingungan, sesungguhnya ia sedang membuka satu pintu tipis ke alam yang tak terlihat. Dalam pemahaman Primbon, kondisi bingung, ketika akal sudah tidak bisa lagi memberi jawaban, adalah celah di mana alam batin menjadi lebih peka. Saat itulah para leluhur bisa mendekat dan membisikkan petunjuk. Bukan dalam bentuk wujud, tapi melalui getaran hati, mimpi, atau kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti kebetulan tapi ternyata penuh makna. Orang tua zaman dahulu sangat percaya bahwa saat seseorang bingung dan kemudian berdiam diri di tempat sepi, seperti pinggir sungai, bawah pohon tua, atau pelataran rumah leluhur, ia lebih mudah mendengar pesan dari dunia gaib. Mereka menyebutnya ngalap berkah petunjuk. Meskipun kini tak banyak orang melakukannya secara sadar, secara tak langsung kita sering melakukannya juga. Kita duduk termenung, tangan menangkup, dan hati mengucap lirih, apa yang harus aku lakukan? Lalu jawaban muncul, seperti dari langit. Kadang berupa keyakinan yang tiba-tiba datang. Kadang lewat lirik lagu, atau lewat orang tak dikenal yang tiba-tiba berkata sesuatu yang seolah menjawab isi hati kita. Disinilah leluhur bekerja, tidak mencolok, tidak memaksa, tapi halus dan menenangkan. Mereka bekerja melalui simbol dan perasaan. Dan ingat, tidak semua orang bisa mengalami ini.
Hanya mereka yang masih menyambung tali dengan leluhurnya, entah lewat doa, nyekar, atau sekadar mengenang kebaikan mereka, yang akan menerima bisikan ini. Karena seperti radio, petunjuk leluhur hanya bisa diterima oleh hati yang bersih dan frekuensinya tepat. Tanda-tanda leluhur sedang menyapa. Bagaimana kita tahu bahwa bisikan yang datang saat kita bingung bukan sekadar suara hati biasa, melainkan sapaan dari leluhur? Ini pertanyaan yang sering muncul, karena batas antara pikiran sendiri dan bisikan dari dimensi lain sangatlah tipis. Tapi dalam tradisi primbon, ada tanda-tanda halus yang bisa kita kenali. Tanda yang tidak datang dalam bentuk dramatis, tapi terasa dalam keheningan dan rasa yang mendalam. Tanda pertama adalah ketenangan tiba-tiba. Saat kita berada dalam keresahan, lalu seolah-olah semua ketakutan mereda dan hati menjadi tenang tanpa sebab, itu bisa menjadi pertanda kehadiran energi leluhur yang sedang menenangkan. Tanda kedua, mimpi yang jernih dan bermakna. Jika kita bermimpi bertemu kakek, nenek, atau orang tua yang telah wafat, dan mereka menyampaikan pesan tanpa suara, hanya dengan tatapan atau simbol, itu bukan mimpi biasa. Itu pesan yang perlu dicari maknanya. Tanda ketiga, suara-suara kecil di alam. Seperti bunyi kericik air yang tiba-tiba terdengar lirih saat kita sedang berpikir keras, atau suara burung tertentu yang datang di waktu tak biasa. Dalam primbon, burung perkutut atau burung hantu tertentu bisa menjadi pembawa pesan. Bahkan suara kentut tanah atau bunyi gesekan di loteng saat malam sunyi bisa menjadi sinyal. Tanda keempat, bau yang muncul tanpa sebab. Pernahkah kamu mencium bau bunga melati, kemenyan, atau minyak rambut yang dulu dipakai nenekmu, padahal tak ada sumbernya? Itu sering dianggap sebagai pertanda bahwa roh leluhur sedang hadir, bukan untuk menakuti, tapi menyapa. Tanda terakhir, dan paling penting, adalah arah bisikan itu membawa kebaikan. Jika bisikan yang datang justru membuatmu lebih tenang, lebih bijak, lebih ingin memaafkan, atau lebih berani menghadapi hidup, itu pertanda bahwa yang membisikkan bukan hawa nafsu, tapi jiwa-jiwa yang dulu pernah mencintaimu, dan kini menjagamu dari alam lain. Membangun koneksi dengan leluhur. Leluhur kita tidak pernah benar-benar pergi. Mereka mungkin sudah berpulang, tapi cinta dan energi mereka tetap berputar di sekitar kita, menunggu untuk disambut kembali. Sayangnya, semakin banyak orang yang sibuk mengejar dunia dan melupakan akar spiritualnya sendiri. Padahal, untuk mendapatkan petunjuk dari leluhur, kita hanya perlu satu hal, menyambung kembali hubungan yang pernah ada. Dalam kepercayaan Jawa, koneksi dengan leluhur bisa dibuka melalui cara-cara sederhana tapi penuh makna. Misalnya, dengan nyekar atau menziarahi makam mereka, membersihkan pusara dengan tangan sendiri, menabur bunga, dan membaca Al-Fatihah di sana dengan hati yang ikhlas. Itu bukan ritual kosong. Itu bentuk penghormatan yang membuka jalur batin antara yang hidup dan yang telah tiada. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan merawat pusaka atau warisan leluhur. Tak harus keris atau benda bertuah. Bisa berupa kain batik, kitab tua, perabotan kayu, atau bahkan kebiasaan baik yang dulu mereka ajarkan. Semakin kita menjaga warisan itu, semakin besar kemungkinan kita menjadi penerima pesan mereka. Cara lain yang tak kalah penting adalah berdialog dalam sunyi. Duduklah di tempat tenang, saat malam menjelang. Ucapkan dalam hati, Mbah, Eyang, Ayah, Ibu aku rindu dan butuh petunjuk. Jika masih ada cinta dari kalian untukku, bisikan arah yang benar, lalu diam. Jangan buru-buru. Dengarkan saja. Kadang, hanya dalam beberapa jam atau hari, petunjuk itu datang. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat kejadian kecil, mungkin lewat seseorang yang tak kamu duga. Ingatlah, leluhur tidak menuntut disembah. Mereka hanya ingin dikenang, dihargai, dan dijadikan panutan. Saat kita hidup dengan menjaga warisan kebaikan mereka, maka tanpa kita minta pun, mereka akan turun menyertai, membisikkan arah saat kita mulai goyah. Karena sejatinya, darah mereka mengalir dalam nadi kita, dan doa mereka tetap melindungi kita, bahkan dari balik tanah. Bahaya jika mengabaikan panggilan leluhur. Tidak semua hubungan dengan leluhur berjalan harmonis. Ada pula yang retak,
atau bahkan terputus sama sekali. Dalam primbon, kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mengapa hidup seseorang terasa berat, rezeki seret, sering tertimpa musibah, bahkan tak kunjung merasa damai meski sudah berusaha. Bukan karena kutukan, tetapi karena energi akar yang tercerabut dari sumbernya. Leluhur yang diabaikan akan mengalirkan tanda-tanda ketidakseimbangan itu dalam hidup si keturunan. Banyak kisah dari pelosok Jawa yang menggambarkan hal ini. Seorang anak muda dari keluarga keturunan abdi dalam keraton, pindah ke kota dan menolak semua nasihat orang tuanya. Ia meninggalkan tradisi, membuang semua benda warisan, bahkan menyebut leluhurnya kuno dan tak berguna. Hidupnya tampak sukses di luar, tapi batinnya selalu gundah, sering sakit, usahanya gagal terus. Sampai suatu saat, ia bermimpi rumah masa kecilnya terbakar habis. Itu bukan mimpi biasa. Itu sinyal. Dalam primbon, ketika seseorang menyangkal leluhurnya secara sadar, menghina, menolak, atau menghapus jejaknya, maka sengkolo, kesialan batin, bisa menimpa. Ini bukan hukuman, tapi efek dari sistem energi keturunan yang kehilangan pondasi. Bagaikan pohon besar yang dicabut dari tanahnya sendiri, akarnya akan busuk, daunnya akan rontok perlahan. Bahkan, ada yang mewarisi beban leluhur karena tidak dituntaskan secara spiritual. Misalnya, kakek buyutnya dulu meninggal dengan dendam atau wasiat yang diabaikan. Maka cicitnya bisa menanggung mimpi buruk, gangguan rumah tangga, atau jalan hidup yang aneh, sampai ia sadar dan kembali merawat hubungan dengan masa lalu. Pesannya jelas, jangan sombong dengan modernitas hingga lupa pada asal-usulmu. Menghormati leluhur bukan berarti menyembah, tapi menjaga tali batin agar hidupmu tidak kehilangan arah. Karena bagaimana bisa kamu melangkah jauh jika kamu tak tahu siapa yang mendoakanmu dari belakang? Lantas, bagaimana kita bisa meminta petunjuk dari leluhur dengan cara yang benar, tidak menyimpang dari ajaran agama, dan tetap menjaga keseimbangan spiritual? Kuncinya ada pada niat, ketulusan, dan kesadaran bahwa semua kekuatan sejatinya tetap berasal dari Tuhan. Leluhur hanyalah perantara cinta yang dititipkan dalam darah dan doa. Langkah pertama adalah niatkan dengan doa, bukan pemanggilan gaib. Jangan memanggil roh secara paksa. Cukup duduk tenang, bersih dari marah dan dendam, lalu ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika para leluhurku yang saleh berkenan membimbingku, maka hadirkan petunjuk MU lewat mereka." Ini adalah bentuk kerendahan hati yang justru membuka jalur energi lebih kuat. Langkah kedua, lakukan pembersihan diri dan tempat. Mandi, berwudu, kenakan pakaian bersih, duduklah di ruang tenang atau di dekat tempat bersejarah keluarga seperti foto tua atau makam keluarga. Posisikan dirimu sebagai penerima, bukan pemaksa. Karena pesan leluhur tidak datang pada hati yang gaduh. Langkah ketiga, bacalah surah Al-Fatihah atau doa khusus untuk orang yang telah wafat, dan tujukan kepada leluhur secara spesifik. Lalu, sampaikan isi hatimu. Bicaralah seperti kepada orang tua sendiri. Aku bingung, aku ragu, aku ingin tahu mana yang terbaik. Lalu diam. Terkadang jawaban datang dalam bentuk mimpi yang jernih, kejadian tak terduga, atau kata-kata orang lain yang kebetulan tepat. Bahkan ada yang tiba-tiba tergerak membaca kitab lama, menengok makam kakek, atau mendadak ingin berbuat baik, padahal sebelumnya tidak terpikirkan. Semua itu adalah bentuk komunikasi halus yang hanya dipahami oleh mereka yang peka dan ikhlas. Ingat, leluhur kita tidak ingin disembah. Mereka ingin dikenang, dihormati, dan diteruskan ajaran baiknya. Maka ketika kamu membuka hati dan menyambut mereka dengan cinta, petunjuk itu akan datang, bukan dalam bentuk sihir, tapi dalam bentuk rasa yakin, damai, dan terang dalam langkah hidupmu. Sahabat Primbon, tidak semua pertanyaan hidup bisa dijawab dengan logika. Kadang, kita harus diam, dan membiarkan hati kita yang berbicara. Karena bisa jadi, suara lembut itu adalah bisikan dari orang-orang yang pernah menyayangi kita, dan kini menjaga dari balik tirai waktu. Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Tulis di komentar ya. Pengalamanmu akan jadi pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa, klik like, subscribe,
dan aktifkan loncengnya, karena kita akan terus mengupas hal-hal spiritual yang tersembunyi di balik dunia nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.